Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat. Selamat datang di Balai Kota, di Balai Agung, pada hari ini acara penutupan BHD DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Jarod, Pak Kadinkes Provinsi DKI beserta Kepala Biro dan seluruh jajaran Pemda DKI, Dirjen Yankes Kemenkes RI yang dalam hal ini diwakili Sesdijen Yankes Dr. Agus, Pak Rufi selaku Senior Managing Director dari IDSmed. Ini yang punya dana, Pak. Jadi kalau saya Ketua Indo HCF ini adalah pengelolanya, CSR-nya. Saya pikir IDSmed perlu menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lain karena betul-betul mengalokasikan dana cukup besar untuk kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Terima kasih, Pak Rufi. Para pejabat yang mewakili seluruh instansi, peserta pelatihan dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya, maka kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat sama-sama hadir pada acara penutupan dan penyerahan sertifikat pada pelatihan bantuan hidup dasar yang kami laporkan Bapak Wagub bahwa ini sudah kami mulai latihannya sejak awal Agustus dan dilatih oleh Perki, mohon maaf tadi lupa Ketua Perki, belum bisa sapa, dengan masing-masing angkatan 50 orang, jadi 20 angkatan, peserta ada 1096 dan pelatihannya memang tidak lama, hanya antara 4-6 jam, tetapi betul-betul meningkatkan skill untuk masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang kesehatan untuk bisa memberikan pertolongan hidup dasar yang bermanfaat baik buat diri sendiri, lingkungan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan tempat kerjanya, dan untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Terima kasih kepada para instansi yang sudah mengirim pesertanya dan moga-moga apa yang diperoleh bisa betul-betul diaplikasikan. Nanti juga akan didemokan Pak Wagub sekilas, tapi moga-moga Pak Wagub masih punya waktu karena beliau ada acara jam 10:30. Dan tentunya ke depan Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini akan tetap kami data dan akan tetap di-refresh. Karena tidak mungkin hanya dengan pelatihan beberapa jam ini skill Bapak Ibu akan bagus. Nanti dari IDSmed ada laboratoriumnya, bisa sewaktu-waktu latihan. Kantornya ada di Wisma 76 daerah Slidi dekat Hotel Peninsula. Di sana
secara periodik mungkin nanti akan bisa diatur untuk melakukan penyegaran-penyegaran. Begitu Pak Rufi ya. Dan diharapkan setelah ini maka muncul kebijakan-kebijakan, syukur-syukur secara inisiatif juga masing-masing instansi mulai menggalakkan kegiatan ini dan menulangkan kepada yang lain. Moga-moga niat baik ini bisa bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya Provinsi DKI Jakarta, dan ini provinsi yang pertama kali Pak Wagub yang dilatih dengan jumlah 1.000 orang. Tapi tidak akan berhenti di sini. Kalau memang Bapak berkenan, kami siap akan terus membantu sehingga betul-betul kualitas pelayanan kesehatan di DKI Jakarta ini bisa menjadi barometer untuk kota-kota yang lainnya. Demikian sekilas sambutan saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan sebaik disengaja dan tidak sengaja, dan beribu terima kasih kepada Pak Wagub yang betul-betul menyisihkan waktunya untuk hadir dan menyerahkan dan menyaksikan penyerahan bantuan maupun sertifikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriantoro. Acara selanjutnya dasar bagi awam, Dr. Ismoy. Kami mohon berkenan kepada Ketua Indonesia Healthcare Forum Bapak Dr. Supriantoro untuk menyerahkan penghargaan kepada para perwakilan instansi. Sini jangan minta kepala. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan penyerahan sumbangan alat kejut. Oke Pak, 1, 2, lagi 1, 2, lagi. Masing-masing instansi peserta pelatihan bantuan hidup dasar DKI Jakarta. Kepada Bapak Rufi kami persilahkan. Acara akan dilanjutkan kembali dengan Mari Pak. Oke Pak.
Ya, siap. 1, 2. Oke, lagi 1, 2. Lagi 2. Siap, Pak. Sekaligus penutup pelatihan bantuan hidup dasar bagi awam Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Supriyantoro, Ketua Indonesia Healthcare Forum, Pak Rufi Susanto, PT GDS Medical. Yang saya hormati Pak Agus Haldian, Dirjen Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia, Pak Agus Medi, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak-bapak yang mewakili Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular, Pak Ismoyo, Ibu Bapak perwakilan lembaga instansi yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan bersama tadi penutupan pelatihan bantuan hidup dasar bagi awam. Salah satu visi utama dari pemerintah DKI adalah pembangunan yang berfokus pada kualitas manusia. Jadi pembangunan yang di Jakarta itu selalu difokuskan pada kualitas hidup dan kehidupan manusianya. Salah satunya adalah kualitas hidup dari sumber daya manusia di Jakarta. Memang di Jakarta, bagaimanapun ibu kota negara ini, indeks pembangunan manusia, Human Development Index-nya itu tertinggi di Indonesia. Sudah hampir mencapai angka 80, tepatnya 78,6. Tingkat harapan hidupnya itu termasuk paling tinggi. Tingkat harapan hidup di Jakarta itu 78 tahun. Artinya rata-rata orang meninggal di Jakarta itu usianya 78 tahun. Sehingga persoalan di Jakarta tentu saja kita juga harus memperhatikan warga yang berusia lanjut ini. Sedangkan kalau dari sisi tingkat orang meninggal karena penyakit di Jakarta, serangan jantung itu menduduki posisi yang ketiga. Yang pertama, orang Jakarta itu meninggal kalau karena penyakit rata-rata karena stroke mati, kan gitu kan, itu banyak. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, serangan jantung. Dan yang keempat yang mengejutkan ini adalah karena kanker. Kanker ini juga sangat tinggi. Yang kelima karena diabetes mellitus, DM, itu tinggi. DM itu juga nanti larinya ke jantung juga kan, jadi tinggi. Jadi ini artinya satu persoalan yang ada di Jakarta adalah persoalan gaya hidup. Gaya hidup tidak sehat. Pola makan tidak sehat. Apa yang tadi saya sebutkan, penyakit jantung, kanker, diabetes, itu karena pola makan yang tidak sehat. Nah, karenanya partisipasi dari warga masyarakat sangat dibutuhkan, terutama itu untuk serangan jantung. Sebab pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Dan yang sangat saya senang adalah di sini yang diberikan pelatihan bantuan hidup dasar adalah para awam yang bekerja, yang bersentuhan, yang bergerak, ya, terkait dengan banyak orang. Jadi saya senang dari PT KAI, kemudian Damkar, kemudian Pak Denny ini, Badan Penanggulangan Bencana, dari Angkatan Laut, ya, yang berhubungan dengan orang banyak, dari Bluebird, dari Gojek, gitu ya. Artinya apa? Artinya orang awam pun itu harus mempunyai kemampuan dasar untuk menolong sesamanya yang ada di dekatnya, sehingga dia bisa selamat untuk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat apabila terjadi serangan jantung tiba-tiba. Baik serangan jantung yang diakibatkan karena memang dia punya penyakit jantung,
atau karena kelalaian manusia, misalnya kesengat listrik, kan gitu kan, langsung pingsan. Ini harus dibantu. Orang tenggelam, karena tenggelam. Orang yang kecelakaan dia langsung shock. Ya, hebatnya orang kita ini, kalau ada orang seperti itu, tidak ada yang menonton, tidak ada yang menolong, yang menonton banyak. Mereka gerumbul gitu, tapi nonton semua. Dia tidak berani ngasih pertolongan karena dia tidak mempunyai kemampuan dasar. Takut nanti diboyong ke polisi karena salah penanganan. Oleh sebab itu saya tadi bilang sama Pak Pri itu, sama Pak Rufi, saya bilang bisa tidak mereka-mereka yang sudah dilatih itu sertifikatnya itu ada tanda khusus, seperti KTP atau apa, jadi ada bukti khusus bahwa dia memang mempunyai kemampuan dasar untuk menolong, sehingga dia bisa tunjukkan kepada kerumunan orang bahwa saya akan bantu karena saya punya sertifikat ini, dia akan bantu di sini. Nah, karena kejadian seperti ini kan kita tidak bisa duga di mana akan terjadi. Bisa terjadi di ruangan ini, bisa terjadi di stasiun, bisa terjadi di atas kereta api, bisa terjadi di mall, bisa terjadi dimanapun, di pinggir jalan. Sehingga kalau ada di seribu itu yang sudah dilatih itu mempunyai kemampuan dasar, dia langsung bisa menolong, bukan menonton. Sekarang banyak yang nonton, korbannya dilihat. Yang repot kalau nonton, kemudian harta milik korbannya digerayangi, diambilin. Ini terjadi. Kalau kecelakaan, coba kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya juga minta mereka-mereka dilatih betul-betul ditanamkan bahwa Anda itu semacam dalam tanda kutip malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk membantu sesamanya apabila ada kejadian mendadak yang bisa mengibatkan orang meninggal dunia. Jadi ada betul-betul rasa kesukarelaan, keikhlasan dalam dirinya, dan dia akan merasa bangga, merasa senang sekali apabila korban yang dia bantu itu bisa hidup dengan baik kembali, dan jasa itu akan dikenang betul oleh korban ini. Percaya saya, akan dikenang betul. Yang menyelamatkan saya ternyata si A, si B, orang biasa saja. Bisa sopir Bluebird, bisa di Gojek, bisa di security, bisa di siapapun juga. Artinya di antara kita semua itu mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa betul-betul membantu mereka yang sangat membutuhkan. Saya tadi kita juga kepada Pak Pri, saya punya seorang sahabat yang tidak begitu tua. Dia meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung di rumahnya tetap. Ketika pada saat di meja makan malam-malam langsung kena langsung ngorok, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Karena di rumah itu juga tidak ada yang mempunyai kemampuan dasar untuk menyelamatkan. Sebetulnya bisa diselamatkan. Karena kalau persoalan serangan jantung apapun itu kan hitungannya tidak jam ya dok ya, bisa menit ya Pak ya. Menit kan itu ya, bisa 10 menit, 15 menit. Kalau nggak gitu dia akan tolong. Betapa pentingnya ini. Nah, oleh karenanya mereka-mereka yang sudah dilatih mempunyai kemampuan dasar seperti ini tidak boleh kemudian dibiarkan terus. Tetap latihan, jangan sampai nanti lupa dia. Sudah dilatih sekarang ingat karena nggak ada kasus, begitu ada kasus dia lupa. Bagaimana dia mempunyai kemampuan itu? Maka menjadi satu gaya hidup bahwa dia kapanpun juga siap untuk menolong, membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang pada Pak Kusmedi ya, pada Pak Denny ada damkar kita di sini. Setiap gedung, setiap mall harus punya api. Tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang itu harus punya. Juga harus punya tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan dasar untuk menolong mereka. Sehingga nanti ada Pak Bejo ya dari Dinas Kebakaran atau BPRD ya.
kan setiap gedung itu kan harus mendapatkan surat laik fungsi SLF, betul ya Pak Deddy ya? Salah satu persyaratan SLF adalah ada nggak peralatan ini? Bukan hanya pemadam kebakaran, kayaknya pemadam kebakaran ya, apa itu alat untuk kebakaran? Ada nggak pertolongan pertama untuk supaya kalau ada kejadian di situ tiba-tiba ya, dia bisa langsung tertolong. Saya bilang tadi pada Pak Rufi, harganya bisa murah ya Pak itu Pak ya. Ya dia beli sendiri, jangan pemerintah gitu ya. Pemerintah yang bangkrut kita. Biar dia mengadakan sendiri sebagai services dia. Ya. Termasuk Transjakarta. Pokoknya tempat-tempat keramaian seperti itu. Dengan cara seperti itu kita bisa semakin menurunkan tingkat kematian orang Jakarta karena penyakit atau serangan jantung. Ini fokus kita. Ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak sponsor yang berbaik hati dan mempunyai jiwa keikhlasan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang awam untuk berbuat kebaikan. Semoga akan tumbuh lagi banyak volunteer-volunteer yang berbuat baik kepada sesama umat manusia, sehingga kita betul-betul bisa menciptakan warga Jakarta yang peduli kepada lingkungannya, dirinya sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, dan semua yang ada di Jakarta ini. Inilah nanti kita ciptakan satu sistem bahwa orang Jakarta itu memang peduli kepada sesamanya. Dan ini bisa jadi contoh di seluruh Indonesia bahwa meskipun Jakarta menjadi kota megapolitan sekalipun, tetap ada jiwa saling menolong, saling membantu, jiwa kolektivitas satu sama lain, bahwa kita semua mempunyai kewajiban yang sama untuk bisa membantu sesama tanpa memandang asal usul, suku, latar belakang apapun juga. Karena kita diikat oleh satu kesatuan sebagai warga bangsa Indonesia yang diberikan kehormatan untuk bertempat tinggal di Jakarta. Dan akhirnya dengan semangat itu, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 6 bulan September tahun 2016, pelatihan bantuan hidup dasar bagi awam secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat berbuat kebaikan bagi sesamanya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan dengan amal perbuatan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Jarod selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Untuk acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama praktek demonstrasi keterampilan bantuan hidup dasar yang akan dipandu oleh tim Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia. Kami persilakan. Jadi demo mengenai bantuan hidup dasar ini saya akan ada 2 sesi, yaitu yang pertama adalah sesi mengenai CPR, resusitasi jantung dan paru, yang merupakan komponen utama dari bantuan hidup dasar. Jadi kita tahu bantuan hidup dasar kita lakukan pada orang-orang yang mengalami henti jantung mendadak. Henti jantung mendadak seperti tadi sudah diterangkan, saya terkesan sekali dengan wawasan Pak Wagub ternyata mengenai henti jantung dan serangan jantung itu sangat dalam ya. Jadi memang dipergunakan pada orang yang henti jantung mendadak. Nah, orang yang henti jantung mendadak, jantung itu berhenti. Jadi dia nggak bisa tahan lama hidupnya. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Jadi 30 kali pemberian kompresi dada dan dilakukan 2 kali pemberian bantuan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Satu, dua, tiga, Jadi resusitasi jantung paru bisa dilakukan oleh dua penolong atau lebih atau bahkan oleh satu penolong. Tapi kalau satu penolong jadi 30 kompresi terus dia memberikan nafasnya sendiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Setelah 5 siklus, tindakan kompresi dada ini adalah tindakan yang melelahkan. Jadi setiap 5 siklus atau 2 menit switch penolongnya. Jadi yang kompresinya tenaga baru, tiap 2 menit tenaga baru. Baik, silakan. 1, 2, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Terus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, tindakan 1, ini akan 2, dilakukan 3, terus-menerus 4, ya sampai 5, nanti 6, pertolongan 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Baik, terima kasih. Ada 1, 2. Mungkin kita akan lanjut ke sesi. Tidak ada respon. Bahkan waktu itu di Balai Kota ini sendiri tahun 2013 ada 3 kejadian. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nanti di sini akan memberikan instruksi. All clothing from patient's chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20.
enam, tujuh, delapan, sembilan, Full red handle dua, to tiga, put empat, it back. lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Look at pictures on pad. Peel Satu, one dua, pad tiga, off empat, blue lima, plastic. enam, tujuh, delapan, sembilan, Apply 10. pad Satu, to dua, bare tiga, skin, empat, lima, exactly enam, as tujuh, shown in delapan, the sembilan, picture. 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, Peel other pads off blue plastic. Apply pad to bare skin and do Satu, not dua, touch tiga, patient. empat, atas. Evaluate Mesin akan menganalisis the iramanya. Ya, mesin akan menganalisis irama. stand by. Preparing to shock. Kalau memang disebabkan oleh kegangguan irama jantung, mesin akan menginstruksikan untuk melakukan kejut listrik. Shock delivered. Provide chest compression and rescue breath. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Ini terutama untuk kejut listriknya, karena kalau serangan jantung yang menyebabkan dia Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. mesinnya nanti dia 2 menit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 20. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30. Satu, dua, tiga, Do empat. not touch patient. Ini akan menganalisis irama. Evaluating heart rhythm.
Stand by. Preparing to shock. Every Nanti dari sana dikasih instruksi ini pasien mesti diapain. Itu dalam waktu itu berapa menit, Pak? Bisa menurunkan angka kematian akibat jantung sampai 50%. Nggak dengan sistem ini kan masih dari puskesmas ke rumah sakit berapa Ya menit? tentunya kan di puskesmas kan ditangani di situ. Yang dikirim itu cuma Datanya doang, pemeriksaan aja. Nah itu Pak, dari pengiriman data sampai kemudian ada keputusan tindakan itu berapa? cepat 1 menit juga bisa. Pakai WA dikirim surat gambarnya dilihat, oh ini oke kamu lakukan ini. Berarti untuk alat pengecekan di puskesmas juga udah ada ya Pak? Ada untuk rekam jantung. Pak Kadis kemarin waktu kan ada ambulans standby, jadi kalau ada apa-apa langsung nggak usah perlu bayar. Di mana? Di Rawabebek. Rusun Rawabebek. Oh, rusun. Rusun itu loh Bapak. Ini ada ambulans yang standby 24 jam gitu. Ambulan kita memang standby, dia tinggal nelpon aja ke 119 nanti dari sana ambulans sudah langsung merapat ke situ. Yang khusus di rusunnya Standby gitu maksudnya. Lah aku butuh berapa ambulan kayak begitu mas, 1000 ambulan juga nggak cukup. Nah, sistemnya yang kita bikin seperti itu. Tapi itu bukan dikirim dari tempat yang jauh. Kita sudah punya tempat-tempat standby di daerah-daerah itu. Jadi misalnya Rawabebek nelpon, itu kita gerakkan ambulan yang paling dekat dari situ. Ya. Sudah ada operatornya siap. Pak, tadi untuk sistem itu berarti kayak masyarakat bebas siapa aja mau meriksa gratis atau gimana sistem yang tadi yang di Jakarta? Gratis sih enggak, tapi kan masyarakat udah, Pak Gubernur udah bilang orang miskin tidak boleh sakit. Artinya kalau ini masalah emergensi, nggak ada orang minta uang muka ini dan sebagainya, nggak ada. Berarti pakai BPJS bisa gitu Pak? Pakai BPJS. Itu di rumah sakit apa ya Bapak? Iya, Standby-nya sistem ini. Di Jakarta Barat kan Semua sistem ada di rumah sakit. Oh jadi di semua puskesmas begitu saya katakanlah terkena serangan itu masuk ke puskesmas manapun sudah bisa dilayani sistem ini. Tapi kenapa tadi pusatnya Jakarta Barat ya? khusus Jakarta Barat doang ya udah ada sistemnya. Kemarin Jakarta Barat itu masih dicoba, percobaannya di sana udah berhasil. Sekarang kita luaskan ke Jakarta Pusat, Jakarta Timur, habis itu Jakarta Utara, Jakarta Selatan. sistem itu mulai diuji coba Jakarta Barat sudah 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu. Berarti signifikan Pak penurunan kematian 50%. di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat aja. Iya. Pak, ini Pak masalah yang NAPBD Dinas Kesehatan ada bangun puskesmas upgrade puskesmas lagi nggak? Yang sekarang Iya. ada 18 tingkat 18 puskesmas. dari tingkat apa menuju tingkat apa? Oh enggak, itu puskesmas baru, puskesmas pengganti kecamatan. Terus kita bangun 2 rumah sakit tipe Di mana itu Pak? kecamatan di Kalau yang timur, kalau nggak salah. 15 Di timur ya? 15 tadi Pak ya puskesmas. Itu di mana? 18. Banyak. Seluruh wilayah. Oh, di seluruh wilayah. Tapi tambahnya 18 kecamatan, 18 puskesmas Jadi lagi. 18 itu kita bangun yang cepat. Akhir tahun depan saya sudah selesai. Akhir tahun ini juga dia akan operasional. Nanti warna catnya sama. Jadi semua orang tahu kalau bangunan kayak begini ini adalah puskesmas. Catnya warna apa? Belum tahu lagi, ini lagi nanyanya. Pak, pentingnya pembangunan 18 puskesmas Tambahan baru ini itu ya? kenapa Pak? Puskesmas harus dibuat mewah. Karena kalau nggak mewah orang nggak mau ke situ. Jadi kita buat yang mewah, yang melayaninya bagus, kemudian orang mau berobat ke situ. Itu dibangun baru apa rehab? Dibangun Mbak. Dibangun baru. Pak, perhitungan 18 itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan Jakarta atau memang? Nah, masih kurang lagi, tahun depan gua 50-an. Pak, yang existing berapa sih Pak di seluruh Jakarta? 305 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kecamatan. Dan akan tambah lagi 18 yang tingkat kecamatan ini. Itu kan direnovasi. Renovasi Tadinya dia bukan apa? jadi dihancurin terus diganti puskesmas baru. Oh, 18 ini dari 50 tadi itu ya Pak ya? Jadi lanjutan. Jadi bukan bangunan baru. Saya pikir bangunan baru lagi. Iya bangunan baru. Enggak, maksud saya Lokasi wilayah baru. Lokasi tetap bangunannya baru. Jadi itu kan ada rumah dinas, ada itu kita ambilin semuanya, kita bangun puskesmas. kalau kebutuhan untuk pelayanan kesehatan di Jakarta sini, puskesmas ini berapa titik lagi Bapak yang masih? Udah ngerti ya. Kita sekarang
pokoknya kita bereskan dulu masyarakat secara kurang. Kita punya program yang ketuk pintu layanan Cikandati itu adanya mereka di lapangan semua, nggak ada di puskesmas, langsung door to door masyarakat. Ini dari puskesmas Pak tugasnya atau menggunakan wakil masyarakat sendiri? Tiap wilayah punya pendukungnya dari puskesmas. Ya, udah aku mau Terima kasih. PPS. Ya. Ya. Oke, Bapak.